Diceritakan sosok Tengku Dirundeng itu. Ya, Tengku Dirundeng itu bernama Tengku Abdullah bin Ibrahim. Nah, jadi ayahnya itu Ibrahim yang dikirim oleh Raja Aceh ke wilayah Barat Selatan. Jadi nama ini kami dapatkan dari sebuah naskah yang ditulis oleh beliau sendiri, dan kami dapatkan dari naskah tersebut dari keluarga besar beliau, keturunan beliau, dari cucu keempat, kelima beliau yang ada di Mekeh, Kabupaten Selatan, Kecamatan Mekeh. Itu nama beliau. Kemudian tentang keberadaan dan eksis Tengku Dirundeng ini, Tengku Dirundeng ini berasal dari Aceh Besar, yaitu dari Cot Mancang di wilayah dekat dengan Belambintan, dekat Bandara Sultan Iskandar Muda. Dan nama situ kampung Cot Mancang. Dan dari kampung Cot Mancang itu kayaknya sudah berpisah dua, ada juga kampung di situ Bombakju. Nah, itu Aceh Besar. Dari situlah asal ayah Tengku Dirundeng dan Tengku Dirundeng sendiri. Berarti lahirnya di sana? Lahir di sana. Jadi ketika kecil beliau, karena ayahnya sudah dikirim oleh Kerajaan Aceh ke wilayah Barat Selatan Aceh. Nah, ketika kecil beliau waktu bisa bermain-main, usia sekolah kelas 2, kelas 3 lah kalau sekolah. Nah, usia segitu anak-anak bermain, lalu sambil bermain anak-anak bermain kan macam-macam, nanti ada kejadian itu kan. Nah, akhirnya dia menjadi tersingkir satu orang, ditertawain sama kawan-kawannya, sampai kepada apa kamu ini? Maksudnya apa kamu ini? Kalau memang karena ayah, coba kalau memang kamu ada ayah, ya coba tunjukkan mana ayah kamu. Tunjuk kamu apa ayah kan? Laganya ayah kan, selama ini ayah kamu tidak ada, ayah kami. Nah, lalu setelah dicemoohkan sama kawan-kawan seangkatan Tengku Dirundeng kecil itu, lalu Tengku Dirundeng ini pulang jumpai mamanya. Mak, dibilang sama kawan-kawan saya itu atau saya itu nggak ada ayah, apa benar mak? Lalu mamanya menjawab, kan lagi anak, bukan seperti itu ayah anak, tapi kamu ayah kamu sudah dikirim oleh raja ke wilayah Barat Selatan Aceh untuk memperjuangkan agama di sana, menjaga, membela negara sana, membantu sultan atau kerajaan yang ada di Aceh waktu itu. Lalu, kalau begitu nyomenan mak, kata Tengku Dirundeng kecil, itu saya mau mencari jejak ayah. Mana ayah saya? Kata mamanya, memang serius kamu nak mau mencari? Kamu masih kecil. Serius mak, saya mau mencari jejak ayah. Kalau memang serius, kata mamanya, ini bawa pedang ini. Pedang panjang bisa dilipat. Namanya kan kita kalau pedang perang itu di Aceh pedang tebu. Pedang daun tebu yang bisa dilipat ya. Lalu diberikanlah itu oleh mamanya. Kemudian mereka Tengku Dirundeng itu bukan sendiri ternyata. Ada kelompoknya, ada yang satu riwayat menurut riset Nabi di wilayah Barat Selatan Aceh itu ada yang 7 orang, ada yang 6 orang.
Nah, jadi mereka itu berangkat dengan jalan kaki, bekal sangat terbatas. Jadi mereka pergi ke wilayah selatan ini adalah nyangkut nanti di Aceh Besar, nyangkut satu di wilayah Aceh, dulu Aceh Barat kalau udah wilayah kemari. Nggak ada Aceh Selatan wilayah Barat. Nah, nyangkut di Abdiya lah kalau sekarang satu, nyangkut di Melabuh satu, nyangkut di Aceh Selatan satu, sampai ke Singkil dan Sulu Salam dan Singkil. Jadi mereka ketika pergi bersama-sama 6 atau 7 orang itu, tiba-tiba sampai ke lokasi-lokasi yang tertentu itu mereka tersangkut seperti itu. Ini mirip mungkin seperti sahabat Rasulullah tuh yang dikirim oleh sahabat, misalnya dikirim 5 atau 4 orang yang kok di wilayah ini wilayah. Jadi seperti itu. Pergilah berapa menurut riwayat riset kami sekitar hanya 40 hari 40 malam. Perjalanannya dari Aceh Besar. Karena mereka jalan kaki. Dan perjalanan seperti itu ya kemungkinan kalau kita analisa ya mungkin mereka agak singgah-singgah. Jadi setelah sampai ke Aceh Selatan ke Mekik, ini kan Kurundeng ini kan semakin besar terus, muda ya. Sampai ke sana mereka dia cari ayahnya. Dan sampai ke sana alhamdulillah begitu kedapatan ayahnya, di rupanya ayahnya itu sudah tidak ada lagi, sudah meninggal. Meninggalnya di Tengku Batai Tunggai. Itu ada kuburan, kalau di samping laut itu sebelah kanan itu ada kuburan Tengku Ibrahim, ayah dari Tengku Rirondeng, yang kampung itu namanya Batai Tunggai. Nah, disitulah kuburan salah satu keluarga ayahnya. Sedangkan kuburan keluarga dari anak-anak Tengku Rirondeng itu ada di Mekik, makam kumpulan makam-makam keluarga Tengku Rirondeng. Tapi tidak ada kuburan Tengku Rirondeng di sana. Karena Tengku Rirondeng tidak punya kuburan. Oh, sampai sekarang belum Sampai ditemukan sekarang itu. masih misterius. Sampai sekarang masih misterius. Walaupun diceritakan oleh dalam hikayat Tengku di Mekik yang dipesan oleh Tengku Cik Lila Perkasa itu untuk membuat hikayat Tengku Rirondeng, itu dalam hikayat tersebut itu disebutkan bahwa ketika Belanda mengepung rumah Tengku Rirondeng, ada di Rirondeng sekarang ini, mereka mendapatkan Tengku Rirondeng, pasukan-pasukannya lari dan didapatkannya di rumah, kemudian dimasukkan ke dalam karung, kemudian dibawa ke laut, sampai ke tengah laut, sampai di sana ditenggelamkan. Nah, itu versi hikayat pesanan. Nah, sedangkan versi dari riset kami ya, dengan seluruh Aceh, langsung dengan keluarganya, cucunya yang keturunannya yang kelima, baik dia ada di Mekik maupun ada di Lampidi, ada di Melabuh juga. Itu nenek kami tidak seperti itu. Nah, kami tidak pernah membayangkan nenek kami disiksa seperti itu dan meninggal. Sampai hari ini kami nggak tahu kuburan nenek kami. Dan kami itu tidak percaya. Kemudian setelah setelah ke Mekik, lalu suasana Rirondeng kan semakin hari semakin dewasa terus. Ternyata waktu muda banyak kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah kepada beliau. Misalnya? Misalnya di Tarok itu, di Mekik, ada kampung Tarok yang dekat masjid itu, dekat Pasi. Nah, itu ada
ada satu ekor lembu jantan yang betul-betul ganas. Jadi banyak orang yang sudah tidak sanggup menghadapi. Tiba-tiba mereka orang kampung mempercayai kepada Tengku Derondeng, ya, Tengku Abdullah ini untuk menghadapi kerbau jantan yang liar tersebut. Jadi begitu siap Jumat, kerbau itu sering keluar dihadapi, lalu dihadapi oleh Tengku Derondeng, ya kerbau itu ya, kalah dan bisa mati di tempat itu juga. Nah, dengan keanehan seperti itu, makin lama juga masyarakat di barat selatan itu makin mempercayai keberadaan Tengku Derondeng sebagai seorang ulama karismatik, ulama laduni, dan memiliki pengalaman yang bagus. Salah satunya juga ketika beliau memimpin perang menjadi ulama dan menjadi rujukan, semakin dewasa beliau menjadi rujukan. Kan kita masih suasana perang dengan Belanda itu, sebelum merdeka. Tahun berapa? Kalau perang Aceh kan 1873 kan. Terus setelah itu 1879 lah, 1879 sekitar itu. Belum masuk abad ke-19. Yes, 1879 itu sebelum itu kan Tengku Derondeng masih Derondeng muda, remaja, balia, remaja, muda. Nah, beliau tetap menjadi panutan di sana dan menjadi ulama sekaligus. Jadi, kalau masyarakat yang kelompok-kelompok yang ingin menaikkan perang, istilah kalau di Aceh kan tajak perang pajan Melayu. Nah itu mereka baik yang di berbagai daerah itu meminta fatwa dulu kepada Tengku Abdullah Derondeng pajan. Berarti namanya Tengku Abdullah, nama aslinya Tengku Derondeng orangnya yang sama juga, Tengku di Mekik juga orang yang sama. Itu Tengku Derondeng dengan Tengku di Mekik itu predikat. Kalau bahasa Arabnya kan lakab, sebutannya. Nanti beliau juga kadang-kadang sering dilakapkan Tengku Damatutong. Ada Abi tulis di riset Abi itu di buku Tengku Damatutong, karena ceritanya daerah Samadua itu dulu banyak pohon damar. Jadi terbakar, entah bagaimana mungkin dijadikanlah satu kampung itu Damatutong. Jadi seperti itu. Kemudian banyak lagi kekeramatan beliau kalau kita ikuti. Nah, setelah perang yang sangat dahsyat pada waktu itu, hari-hari terakhir beliau mempertahankan kekuatan di wilayah Mekik. Lalu beliau diserang dengan kekuatan militer Belanda yang sangat dahsyat. Jadi beliau itu membuat strategi, karena Belanda sudah tahu markas kekuatan Tengku Derondeng adalah di Mekik. Lalu Belanda mengepung Mekik dengan kekuatan besar-besaran, sasaran untuk menghancurkan Tengku di Mekik. Lalu pasukan Tengku Derondeng berangkat ke Aceh Selatan, ke Tapak Tuan. Berangkat ke Tapak Tuan. Ini sudah diekspos oleh kekuatan pasukan Tengku di Mekik. Lalu ketika Tengku Derondeng di Mekik itu begitu dikepung di Mekik itu kosong, terdengarlah
berita-berita dari masyarakat bahwa Tengku Rundeng, Tengku Demeke nggak ada lagi dan sudah berangkat ke Tapak Tuang. Ternyata begitu Belanda balik ke sana dengan kekuatan militernya ke Tapak Tuang mencari Tengku di Rundeng, Tengku Demeke, di sana juga tidak didapati. Ternyata itu tipu muslihat dari Tengku di Rundeng. Tipu muslihat supaya pasukan terpecah beralih ke sana, dan ternyata pasukan Tengku Rundeng dengan perahu layar, beberapa mereka berlayar terus menuju ke Lampung ini dengan singgah di beberapa tempat. Enggak langsung berlabuh, singgah di Labuhan Haji. Makanya orang Labuhan Haji, Tengku-tengku di atas daripada Buya Muda Wali itu, ayah-ayah Buya Muda Wali itu sangat paham dengan kegiatan Tengku Rundeng, Tengku Demeke. Jadi mereka tahu. Sampai Abi tanya juga sama Abu Amran, beliau juga mengakui ada Tengku Rundeng yang keramatannya luar biasa. Lalu hijrah ke Melabuh, singgahlah. Hijrah ke Melabuh itu menurut riwayat melalui bot kecil atau perahu. Karena kan wilayah ini baik di Melabuh, di Aceh, dulu kan wilayah selatan, wilayah barat. Ini kan kalau melalui jalur bypass, tentu banyak halangan karena banyak rintangan-rintangan. Kemudian sampai ke sini ya di Rundeng itu, di Kerung di Rundeng itu, Kerung Jangkau itu. Nah disinilah Tengku Rundeng membuat markas yang baru, markas pertahanan. Dari sinilah dia memulai untuk mengatur kekuatan baru, membuat kota-kota. Kota itu namanya benteng, yang benteng pada hari ini menjadi sebuah kampung dan menjadi nama desanya. Dan hampir di setiap kampung yang beliau dirikan di Aceh Barat ini, di Melabuh, itu selalu ada pengajian-pengajian, karena beliau di samping berjuang dengan pasukannya untuk melawan Belanda, juga berjuang melalui agama.